Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perisai guys, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani atau disebut Basyair Khairat. Ini adalah kitab selawatnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani yang dipadukan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, dengan karunia-Nya telah menganugerahkan kita dengan keimanan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Sang Penghuni segala makhluk, juga kepada keluarga dan para sahabatnya pada setiap kesempatan dan dalam keadaan. Diwarayakan Syekhul Ummah, Imamul Aimah, pemimpin para wali, kutub dari kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, bahwa beliau berkata kepada seorang sahabatnya, "Terimalah selawat ini dariku, karena aku menerimanya melalui ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku menunjukkan kepada Rasulullah, aku hendak menanyakan bahwa beliau mengenai manfaat selawat tersebut. Namun beliau menjawab, sebelum aku menanyakan, beliau berkata, selawat ini mempunyai manfaat khusus begitu dahsyat untuk diperhitungkan, yang mengangkat seorang yang mengamalkan ke derajat yang amat tinggi dan menjadikan mereka mencapai tujuan yang paling jauh. Bila seorang menggunakan selawat itu untuk mencapai maksud tertentu, maka dia tidak akan kecewa, cita-citanya tidak akan gagal, dan doanya tidak akan ditolak. Bila seseorang membacanya meskipun hanya sekali atau membawanya, Allah akan menganugerahkan ampunan kepada orang itu dan kepada orang yang pergi bersamanya. Bila ajal tiba, 4 malaikat rahmat akan hadir di sampingnya. Malaikat pertama akan menjaga dari syaitan, malaikat kedua akan membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat, malaikat ketiga memuaskan dahaganya dengan secangkir air dari telaga Kautsar. Alhamdulillah. Semoga kita dapat membaca Basyair Khairat. Malaikat keempat akan membawa bejana emas penuh dengan buah-buahan surga, memberinya kabar gembira tentang penghuni surga, dan berkata kepadanya, berbahagialah wahai hamba Allah. Lalu ia akan melihatnya dan memandangnya dengan matanya sebelum ruhnya terpisah. Ia akan masuk kuburnya dengan rasa aman, senang dan bahagia, dan ia tidak akan merasa kesepian dan kesempitan di dalamnya. 40 rahmat akan terbuka baginya, darinya terpancar cahaya. Saat ia bangkit pada hari kiamat kelak, malaikat akan memberinya berita gembira, dan di sebelah kanannya dan malaikat lainnya akan menentangkan hatinya dari sebelah kirinya. Ia akan diberi 2 pakaian yang indah dan seekor kuda jinak, dan di bawah kudanya sebagai tunggangan. Tidak ada kesedihan, penyesalan baginya, dan ia akan menjalin perhitungan yang mudah. Saat ia melewati jembatan neraka, api akan berkata kepadanya, cepatlah berlalu wahai hamba Allah yang bebas, aku dilarang untuk menyentuhmu. Dia akan memasuki surga Firdaus bersama nenek moyangnya mereka yang soleh, dan di dalam surga ia akan diberi 40 kitab. Di dalam surga ia akan diberi 40 kubah dari perak. Setiap kubah akan berisi sebuah istana dari emas.
dan di setiap istana ada 100 ruangan dan cahaya. Di setiap ruangan terdapat tinggi yang terbuat dari kain sutra, dan di atas dipan sutra ada bidadari dengan mata yang indah. Tubuhnya terbuat dari wangian yang amat harum, seolah ia bulan di saat malam purnama. Lalu ia akan diberi sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah tersirat dalam hati manusia. Menurut kabar dalam saat Nabi Muhammad SAW mi'rajkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman, milik siapakah bumi itu wahai Muhammad? Beliau menjawab, milikmu wahai Tuhanku. Lalu dia Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bertanya, milik siapakah langit itu wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, milikmu wahai Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya, milik siapakah hijab ini wahai Muhammad? Beliau menjawab lagi, milikmu wahai Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, siapakah tahta kursi wahai Muhammad? Beliau menjawab, milikmu wahai Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, milik siapakah dirimu wahai Muhammad? Sampai di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh tersungkur dalam sujud, dan rasa malu menghalanginya untuk mengucapkan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau adalah milik orang yang berselawat kepadamu dan yang melakukan dengan penuh penghormatan dan keagungan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani lalu berkata, selawat ini adalah selawat yang sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ia adalah membuka 70 pintu rahmat, dan ia mewujudkan keajaiban jalan ke surga Firdaus, dan ia lebih utama daripada seorang yang membebaskan 1000 jiwa dan menyembelih 1000 hewan kurban dan bersedekah sebanyak 1000 dinar dan berpuasa selama 1000 bulan. Ia mengandung rahmat tersembunyi dan merupakan jalan untuk mempermudah melaksanakan kewajiban, memperbaiki akhlak, memenuhi kebutuhan, menaiki derajat, menghapus dosa, diampuni kesalahan, dan kerendahan diubah menjadi kehormatan. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani juga berkata, selawat ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang benar-benar soleh, karena selawat ini memiliki sifat yang sempurna didukung dengan keutamaan yang banyak. Bila persoalan tertentu menimpa seseorang, setiap selawat darinya akan menjadi jalan untuk wasilah baginya kepada Nabi Muhammad SAW, dan setiap ayat Al-Quran yang terkandung padanya akan menjadi syafaat baginya di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah selawat orang yang menegakkan sholat 5 waktu, bacaan Quran bagi mereka yang melalui zikir, mengingat bagi mereka yang mendengarkan nasihat, dan sebagai jalan bagi mereka yang mencari jalan. Ia adalah selawat dari Al-Quran suci, dan aku menamainya Basyirul Khairat. Itulah yang dikatakan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Perisai Gaib atau Basyirul Khairat. Oleh itu kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala aja berselawat kepada insan termulia yang namanya ada di surga dan para malaikat, dan diwajibkan kepada orang-orang yang beriman berselawat kepada
Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang yang banyak selawat nanti di surga akan bertemu dan bisa melihat wajah insan termulia Nabi Yuna Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.